Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwatu fid din, saudara-saudari, hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah pertemukan kita kembali dalam pembahasan kitab Safinatul Najah milik Syekh Salim Sumer Al-Hadrami rahimahullah. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang aurat, dan juga insyaallah akan melanjutkan tentang rukun-rukun dalam sholat. Kita bacakan ucapan beliau rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darain. Al-auratu arba'un. Aurat ada 4. Yang pertama, auratur rajuli mutlaqon wal amati fis shalah. Auratnya laki-laki secara mutlak dan budak wanita secara mutlak di dalam sholat itu di antara pusar dan lutut. Ya. Jadi laki-laki yang merdeka atau laki-laki yang merupakan budak laki-laki dan wanita budak, auratnya antara pusar sampai lutut. Tentu perbudakan di zaman sekarang tidak ada, belum dijumpai, karena perbudakan didapatkan dari hasil perang. Wa auratul hurri fis sholati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffain. Adapun auratnya wanita yang bukan budak, wanita yang bebas, yaitu di dalam sholat seluruh badannya kecuali wajah dan tangan, ya, dan telapak tangan. Yang mana dalam hal ini, ketika para ulama menyebutkan wajah dan telapak tangan, menunjukkan kaki merupakan aurat. Ya, kaki wanita merupakan aurat. Sehingga nanti akan keluar pendapat ulama yang mengatakan wajah merupakan aurat yang harus ditutup di luar sholat, meskipun ada khilaf tentunya dalam hal ini. Dan kaki itu harus ditutup. Bahkan ketika tersingkap dalam sholat, maka batal sholatnya. Ketika tersingkap maka batal sholatnya. Kaki tersingkap maka akan batal sholatnya. Meskipun mungkin ketika dia berdiri tertutup semua, ya, tapi ketika tersingkap, ketika sujud, setelah tersingkap maka batal sholatnya. Kemudian sebelum itu wajah dalam sholat bagi wanita saya dibuka, tetapi ketika di sana ada orang bukan mahram, ya, dalam mazhab Syafi'i wajah adalah aurat, maka harus ditutup. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa inda maharimihima wa nisa ma baina surrah wa rukbah. Adapun di hadapan mahram keduanya, ya, laki-laki di hadapan wanita dan wanita di hadapan laki-laki, di antara pusar sampai lutut, ya, secara asal, ya, karena suami dan istri itu bukan mahram, yaitu berbeda lagi, maka suami dan istri tidak ada batas. Adapun Imam Rafi'i rahimahullah menyebutkan, beliau mengatakan tidak disukai melihat aurat anak-anak kecil, wanita maksudnya, anak wanita kecil. Beliau memakruhkan dan melarang melihat aurat anak kecil. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan selanjutnya, arkanus shalah sab'atu asyar. Arkanus shalah ada, rukun salat ada 17 rukun. Ya. Ketika disebut sebagai rukun sholat, maka rukun ini secara makna adalah
ma yalzam min adamihil adam wa la yalzam min wujudihil wujud wa la adam. Rukun adalah suatu hal yang ketika itu tidak ada, maka dihukumi tidak ada. Tetapi tidak wajib ketika hal tersebut ada, maka itu harus ada. Dan juga tidak wajib tidak ada. Misalnya begini. Membaca Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Ketika tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak ada sholat. Ya. Ketika tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak ada sholat. Yang mana Nabi bersabda, man shalla sholatan wa lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khida, yaitu salasan. Nabi mengatakan barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak ada maknanya. Dan ketika seseorang membaca Al-Fatihah, bukan berarti dia harus sholat. Bisa jadi dia membaca Al-Fatihah dalam berdoa, atau membaca Al-Fatihah mungkin untuk mengaji, mengawali ngajinya, ya, tidak mewajibkan demikian. Dan rukun ini adanya di dalam ibadah biasanya, ya, termasuk dalam ibadah. Kalau syarat itu di luar ibadah, rukun itu dalam ibadah. Jadi itu sekilas tentang rukun. Rukun salat yang dibawakan oleh Syekh Salim Sumer rahimahullah itu ada 17 rukun. Yang mana dalam hal ini beliau rahimahullah menjadikan rukun tumaknina ada di 4 tempat. Tetapi dalam Raudhah milik Imam Nawawi beliau menghitung seperti dalam Raudhah, ya, dihitung 17 pula. Adapun kalau dalam Matan Abi Suja dihitung 18 rukun. Karena beliau rahimahullah menjadikan niat untuk keluar dalam sholat itu menjadi rukun. Wallahu a'lam, yang disahihkan oleh para ulama madhab, ketika di akhir sholat tidak harus berniat untuk keluar dari sholat, selesai sholat. Karena itu termasuk sunnah. Sebagian yang lain menjadikan rukun sholat itu 14. Jadi tumaknina di sini yang 4 dijadikan 1. Ya, kita bacakan penjelasan Syekh Salim Sumer saja. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Niat telah kita bahas berkali-kali di awal pertemuan. Yaitu niat itu dilakukan dengan hati, yang wajib dengan hati. Dan melafadzkannya adalah sunnah dengan lisan. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Malik, Hanabilah mengatakan melafadzkan niat adalah mustahab. Ya. Tetapi misalkan seseorang melafadzkan niat untuk sholat asar, tapi dia melakukan sholat zuhur, hatinya ingin melakukan sholat zuhur, maka tidak masalah. Yang dihitung yang di dalam hati. Dan niat ini harus berbarengan dengan awal rukun. Sebagaimana dalam wudhu, niat wudhu itu berbarengan dengan membasuh wajah. Niat sholat berbarengan dengan takbiratul ihram. Itu yang kedua. Ats-tsani, takbiratul ihram. Yang kedua adalah mengucap takbiratul ihram. Jadi rukun ini harus ada ketika seseorang takbiratul ihram. Keluar dari pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya, seseorang yang datang sholat maka dia sudah berniat untuk sholat. Dalam pendapat mazhab Hanabilah, Syafi'i khususnya, mereka mengatakan niat itu harus ada di awal rukun. Ya. Kemudian kenapa disebut sebagai takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram menjadikan yang halal menjadi haram. Makan halal di luar sholat. Setelah mengucapkan takbiratul ihram, maka haram makan, haram minum, haram berbicara. Ya. Seseorang yang ada mungkin kotoran, sisa nasi dan sebagainya harus dibuang dalam sholat. Kemudian ats-tsalitsu al-qiyam 'alal qadir fil fardhi. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu untuk berdiri. Ya. Yang mana seseorang yang mampu untuk berdiri maka tidak boleh dia duduk. Disebutkan mampu di sini, maka yang keluar dari kata mampu yaitu tidak mampu bagi orang yang kalau berdiri kesakitan. Ya. Yang kedua adalah pusing berat kalau sedang berdiri. Dia berdiri,
Kalau lama berdiri pusing berat sampai mengurangi kekhusyuan dalam sholat. Ya. Yang ketiga adalah dalam keadaan takut ada musuh atau ada harimau, ada hewan buas. Nah, yang dua tadi, yang pertama yaitu sakit ketika berdiri, kesakitan yang parah. Yang kedua pusing yang parah bisa membuatkan tidak khusyuk, maka tidak harus mengganti sholat. Adapun yang ketiga, ketika dia takut hewan buas atau takut yang lainnya, maka dia harus mengulangi sholatnya lagi nanti. Ya. Dan di sini kita ketahui bahwa bagi yang mampu berdiri dalam sholat fardu, maka dia harus berdiri, kecuali dengan syarat yang disebutkan tadi. Adapun sholat sunnah, dia boleh berdiri, boleh duduk. Ya, boleh berdiri, boleh sambil duduk. Dan seseorang sholat sunnah dalam keadaan duduk, maka pahalanya dihitung setengah. Ya, setengah pahala. Sholli qa'iman fa illam yastati fa qa'idan fa illam yastati fa ala janbin. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita lanjutkan. Ar-rabi'u qira'atul Fatihati. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah ini dalam keadaan sir, ya, semisal sholat zuhur atau asar, dan dalam keadaan jahar, sholat subuh, maghrib, dan isya. Entah dia menjadi imam atau dia menjadi makmum, harus membaca surat Al-Fatihah. Adapun makmum, ketika seseorang menjadi makmum dalam sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, maka mereka membaca Al-Fatihahnya setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Ketika makmum mendahului imam membaca surat Al-Fatihah, maka hukumnya makruh. Jadi imam selesai membaca surat Al-Fatihah, setelahnya ada jeda, ada sakta, kemudian makmum membaca surat Al-Fatihah. Dan tidak sah bacaan surat Al-Fatihah bagi orang yang lahan, yang tidak tepat makhorijul hurufnya. Harus membaca dengan tepat. Seandainya imam baca surat Al-Fatihah yang tidak tepat, misalkan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin misalkan, dia tidak membaca alhamdu tapi al-kamdu misalkan. Sebagian orang membaca demikian. Maka orang yang lebih fasih di belakangnya bisa batal sholatnya. Ya, kalau belum hafal bagi makmum, maka dia boleh membaca surat apapun yang dia hafal. Kalau memang mu'allaf mungkin tidak bisa membaca surat, tidak bisa membaca surat apapun misalnya, maka boleh membaca zikir-zikir apa yang dia hafal dari sepanjang surat Al-Fatihah. Kemudian al-khamisu, yang kelima adalah ar-ruku. Ya, ruku ini dengan meluruskan punggung, tangan, dan kakinya di dalam keadaan ruku sebagaimana ma'ruf. Yang keenam adalah tumakninah fi, harus tumakninah dalam ruku. Harus benar sampai lurus semua anggota tubuhnya dalam keadaan ruku, dan dia bisa membaca kadar minimal tumakninah dalam membaca subhanallah. Satu subhanallah. Kalau belum bisa lurus dan membaca zikir subhanallah, maka tidak dihitung sebagai tumakninah. Sebagaimana kita jumpai ada orang sholat tarawih misalkan 23 rakaat 7 menit. Dia hanya menghabiskan waktu tanpa bernilai pahala. Harus ada tumakninah di sini. Makanya di sini tumakninah diulang berkali-kali. As-sabi'u al-i'tidal. Yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal adalah berdiri dari ruku. Ya. Harus tumakninah juga, harus tegap semua. Sebagaimana ke-8 disebutkan, dan tumakninah dalam i'tidal, berdirinya benar sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Dan i'tidal ini tidak boleh terlalu lama. Batasan disebut lama dalam i'tidal adalah melebihi rukun panjang dalam berdiri. Ya, berdiri yang disebut sebagai rukun panjang dalam berdiri adalah membaca surat Al-Fatihah. Seseorang yang berdiri dari i'tidal sami Allahu liman hamidah, dia tidak boleh bacaannya lebih panjang daripada Al-Fatihah. Ketika terlalu panjang maka makruh dan bisa menjadi haram. At-tasi'u, yang ke-9, as-sujud marrotain. Yang ke-9 adalah sujud yang dilakukan 2 kali. Dalam 1 rakaat sujud itu 2 kali. Al-ashiru at-tumakninah fi. Ya.
Yang ke-10 adalah tumaknina dalam sujud. Nanti akan dijelaskan di sini tentang syarat-syarat tumaknina dalam sujud. Al-hadiya asyar, yang ke-11 al-julus baina sajadataini. Yang ke-11 adalah sujud, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, dan ini tidak boleh lebih lama daripada duduk tasyahud. Sudah paling maksimal tasyahud. Kadarnya tidak boleh lebih lama dari tasyahud. Yang ke-12 at-tumaknina fi, harus tumaknina dalam keadaan duduk di antara dua sujud tadi. Sampai duduk tepat dan dia bisa membaca zikir sujud. Ats-tsalitsah asyar, yang ke-13 rukunnya adalah membaca tasyahud akhir. Ini termasuk rukun. Dengan syarat seseorang yang tasyahud, seseorang tasyahud akhir harus dibaca dalam keadaan duduk. Itu syaratnya. Juga harus dibaca dengan bahasa Arab. Setelah itu syaratnya juga harus memperdengarkan bacaannya. Kemudian juga termasuk dalam hal ini adalah membaca tasyahud tadi dengan benar hurufnya. Tasdidnya juga harus benar. Harus ada sholawat kepada Nabi sebagaimana telah ma'ruf. Dan di sini disebutkan termasuk rukun adalah tasyahud akhir, maka keluar dari sini tasyahud awal. Ketika seseorang salat maghrib, isya, zuhur, asar misalkan, mereka tidak membaca tasyahud awal. Ketika dari rakaat kedua langsung berdiri ke rakaat ketiga, tidak baca tasyahud awal, maka sah salatnya. Karena tasyahud awal hukumnya adalah ab'ad, sunnah yang ketika ditinggalkan boleh diganti dengan sujud sahwi. Tapi bukan berarti kita meninggalkan ya. Karena disebut sebagai ab'ad karena termasuk suatu hal yang jarang ditinggalkan. Ar-rabi' asyar al-qu'udu fi, yang ke-14 adalah duduk dalam tasyahud awal. Sehingga ketika seseorang membaca doa tasyahud akhir, duduk dalam tasyahud akhir, mereka harus dalam keadaan duduk. Tidak boleh membaca tasyahud dalam keadaan berdiri misalkan, tidak boleh. Kemudian al-khamisah asyar yaitu as-salatu ala nabi, bersolawat kepada Nabi. Solawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir ini harus dalam keadaan duduk pula. Entah dia membaca Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, atau membaca solawat Ibrahimiyah, atau ditambah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad misalkan, diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. As-sadisah asyar, yang ke-16 yaitu salam. Mengucapkan salam. Yang mana syarat mengucapkan salam yaitu harus dimulai dengan assalam. Assalamualaikum. Harus ada alif lamnya. Maka juga assalamu alaikum harus ada kumnya. Ada dhamir mukhatab. Dan juga harus ada mim jama' assalamu alaikum. Enggak boleh assalamu alaika atau assalamu alaikuma. Dan harus dengan bahasa Arab bagi yang mampu. Tidak sah bagi yang mampu dengan bahasa selain bahasa Arab. Dan juga harus didengar oleh dirinya sendiri. Assalamualaikum. Dan juga harus berbarengan. Assalamu alaikum. Bukan assalamu alaikum. Tidak. Kemudian, bagi seseorang mengucapkan salam, harus dalam keadaan duduk. Kalau mengucapkan salam, misalkan selesai tasyahud, dia langsung berdiri mengucapkan assalamualaikum. Tidak, harus dalam keadaan duduk. Harus juga menghadap ke kiblat. Kalau belum selesai mengucapkan assalamu alai, dia berdiri, tidak sah. Salatnya harus diulang. Kemudian, untuk keluar dari hal itu, maka sebagaimana dalam matan Abi Suja menyebutkan, ketika dia mau salam, dia meniatkan untuk ketika dia salam, dia niat untuk keluar dari salat, menyelesaikan salat. Dalam hal ini yang disahihkan oleh mazhab Syafi'i khususnya adalah niat keluar dari salat hukumnya adalah sunnah. Maka ketika dia salam, dia berniat untuk
keluar dari sholat, artinya menyelesaikan sholat. Ya, salam pertama dari sini disebutkan, yang pertama adalah salam. Salam pertama hukumnya adalah wajib. Ya, setelah dia mengucapkan salam pertama, misalkan dia kentut, ya maka sah sholatnya. Kalau dia belum salam pertama, dia kentut, maka batal. Sehingga salam kedua hukumnya adalah sunnah. Misalkan dia assalamualaikum ke kanan, kemudian dia kentut, sudah selesai alaikum, dia kentut, maka sah sholatnya, meskipun dia belum salam ke kiri. Menoleh dalam salam assalamualaikum ke kanan, hukumnya adalah sunnah. Kemudian as-sabi asyar, yang ke-17 adalah at-tartib, harus tertib berurutan. Ya, tidak boleh datang sebelumnya dengan setelahnya, tidak boleh. Dia salam dulu baru dia baca tasyahud, atau dia berdiri dulu, ya, dia ruku dulu baru berdiri, tidak boleh. Sehingga dari sini kita ketahui, misalkan seseorang, ya, dia lupa tidak ruku, maka dia harus mengulangi dari awal, dari apa yang dia tinggalkan. Misalkan rakaat pertama dia lupa tidak ruku, langsung sujud misalkan, gara-gara ngantuk misalkan, ya, maka dia harus mengulangi rakaat pertama tadi. Jadi demikian yang disebut sebagai rukun. Sehingga dapat kita ringkas di sini bahwa rukun-rukun dalam salat ada rukun qauli, rukun qalbi, rukun hati. Ini tempatnya di hati, yaitu niat. Kemudian rukun ucapan, yaitu takbiratul ihram, membaca al-fatihah, membaca tasyahud, membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian rukun fi'li, rukun perbuatan, yaitu berdiri, ruku, i'tidal, dan sujud. Juga duduk di antara dua sujud dan duduk, tasyahud, serta tertib. Ya, itu ringkasan yang bisa kita ringkas dari penjelasan Syekh Salim Sumail Al-Hadrami rahimahullah. Mungkin sampai sini yang saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah. Ada salahnya karena kurang ilmu yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.